Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? I hope all of you fine today. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kondisi, apalagi ini sudah masuk musim hujan, sering hujan, sudah banyak orang yang sakit. Kalian harus bisa menjaga diri. Ini Mr. Ho juga agak flu sedikit. Jadi jaga kondisi, kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting. Okay, today we are going to learn about recount text. I believe that you have read the material because I sent it in the group. Jadi materi ini sebenarnya sudah ada di grup, cuma kurang penjelasan saja dari saya. Saya akan menjelaskan pada hari ini tentang recount text. Apa sih recount text ini? Recount text itu secara umum fungsi sosialnya itu untuk menceritakan kembali atau untuk menginformasikan sesuatu yang telah terjadi. Misalnya kemarin kalian jalan-jalan ke rumah nenek, itu namanya recount text. Lebih khususnya disebut personal recount text jenisnya. Misalnya kalian kemarin lihat ada kecelakaan, terus kalian mau menceritakannya dalam bahasa Inggris, itu juga bisa disebut recount text. Fungsi sosialnya adalah to record event for the purpose of informing, untuk merekam kegiatan dengan tujuan menginformasikan. Jadi tujuannya itu memberikan informasi kepada orang yang belum tahu tentang kegiatan itu atau acara itu. Atau fungsi sosial yang kedua, to tell what happened, untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Jadi ada dua, diingat-ingat. Oke, selanjutnya ya. Ini jenis-jenis dari recount text. Jenis-jenis dari recount text itu ada 3 di sini. Yang pertama, personal recount, retelling of an activity that the writer or speaker has been personally involved in. Karena personal recount berarti menjelaskan kegiatan penulis tentang aktivitas yang benar-benar dilakukan oleh penulis. Misalnya kalian kemarin main renang di bening, ya kalian harus ikut di bening itu untuk menceritakannya. Itu namanya baru personal recount. Jadi benar-benar menceritakan pengalamannya sendiri. Contohnya itu ada diary. Diary itu kan menceritakan kegiatannya sehari ya. Selanjutnya ada anekdot atau cerita lucu. Anekdot itu jadi ada cerita lucu ketika kalian misalnya main ke bening itu, kalian ceritakan, bisa. Selanjutnya ada factual recount, recording the particular of an incident, merekam insiden khas, misalnya social eksperimen. Social eksperimen ini banyak ya di YouTube sekarang. Misalnya kalian pura-pura jadi misalnya pengemis, itu namanya social eksperimen. Lihat bagaimana respon orang terhadap pengemis itu social eksperimen. Selanjutnya ada police report atau laporan polisi, ya bisa jadi misalnya ada kecelakaan, kemacetan lalu lintas, itu bisa jadi news report, ya bisa misalnya banjir. Dan historical account, pokoknya kalau factual record hubungannya dengan sesuatu yang khas terjadi. Misalnya kemarin saja karena banyak hujan hari Minggu di Pekalongan, banjirnya berwarna merah, bisa diceritakan dalam factual recount. Kemudian imaginative recount,
taking of an imaginary role and giving details of events. Contohnya, a day in life of a Roman slave. Ini karena imajinatif, jadi sifatnya itu fiksi biasanya. Hanya berdasarkan imajinasi kalian saja. Misalnya di situ kan ada sehari kehidupan sebagai Roman slave. Kalian bisa saja membuatnya sehari kehidupan menjadi bupati. Kalian membayangkan saja misalnya di bupati tugasnya ngapain. Itu namanya imaginative recount. Selanjutnya generic structure. Jadi setiap teks dalam bahasa Inggris itu ada strukturnya. Cirinya itu pasti ada. Kalau dalam recount text, cirinya itu ada orientation. Fungsinya untuk giving the reader background information needed to understand the text. Ya, orientasi itu ya menceritakan awalnya dulu. Bagaimana sih kegiatan acaranya, apa sih yang akan diceritakan. Nah, di situ di orientation. Record atau sequence of event. Itu bacanya event ya, bukan event. Kalau event itu tanpa T. Artinya bahkan. Kalau events artinya kegiatan, acara atau acara. Jadi ada urutan kegiatannya. Jadi kalian menceritakannya itu secara runtut, tidak sembarangan, harus runtut. Misalnya kemarin saya ceritakan lagi ke bening. Dari bening itu misalnya kalian awalnya dari rumah, kemudian menghampiri teman kalian. Setelah menghampiri ke teman kalian, kalian beli makan dulu. Setelah beli makan baru ke bening. Nah, itu harus diceritakan secara runtut. Jangan bolak-balik. Selanjutnya reorientation atau closure of event. Nah, ini penutupnya itu disebut reorientation. Nanti di akhir ada contohnya. Selanjutnya ada linguistic features. Yang pertama, focus on specific participant. Partisipan itu siapa sih? Pelakunya. Pelakunya itu spesifik. Misalnya kalian atau teman kalian itu spesifik. 1 orang, 2 orang. Ada partisipan atau pelaku yang jelas. Past tense. Menggunakan bentuk waktu past tense. Past tense itu banyak, ada simple past tense, simple continuous tense. Ada banyak nanti past tense, tapi yang sudah kalian pelajari yaitu simple past tense. Verb of action, kata kerja yang menunjukkan kegiatan. Use of temporal connective to indicate sequence of event. Nah, ini contohnya bisa first, next, then. Itu namanya untuk menunjukkan sequence of event atau runtutan kegiatan dari pertama, kemudian, selanjutnya. Itu menunjukkan sequence of event. Yang terakhir adalah circumstance of time and place. Nah, itu juga harus jelas waktu dan tempatnya. Nah, ini kalau misalnya personal recount, linguistic features-nya lebih spesifik karena menggunakan use of first person pronoun. Karena ini personal, jadi kalian menggunakannya subjeknya I atau we. Kemudian personal responses to the event can be included, particularly at the end. Berarti nanti respon kalian terhadap acara atau kegiatan itu bisa kalian ikutkan dalam recount kalian, khususnya di bagian akhir. Details are often chosen to add interest or humor.
Jadi detail itu bisa saja dipilih untuk menambah ketertarikan atau humor. Karena kan sukanya kalau ada cerita itu ada sesuatu yang lucu atau sesuatu yang menarik, jadi ceritanya itu tidak rata. Nah ini kalau factual recount menggunakannya that person, he, she, atau it, subjek yang digunakan. Karena biasa menceritakan bukan dirinya sendiri tapi menceritakan apa yang dia lihat. Details are usually selected to help the reader reconstruct the activity on incident accurately. Nah, di situ juga harus details untuk membantu pembaca dalam membayangkan kegiatan secara akurat. Sometimes the end describe the outcome of the activity. Nah, biasanya di akhir itu mendeskripsikan hasil dari kegiatannya. Misalnya contoh sosial eksperimen tadi apa? Ternyata kok orangnya membantu, jadi eksperimennya berhasil. Mention of personal feelings is probably not appropriate. Jadi kalau di factual account kalian itu tidak perlu menambahkan personal feeling atau perasaan pribadi dalam menulisnya. Harus benar-benar berdasarkan apa yang kalian lihat saja, tidak perlu membahas perasaan kalian. Kemudian di factual recount juga details of time, place, manner may need to be precisely. Jadi kalau di factual recount itu harus benar-benar detail, waktunya, tempatnya itu harus benar-benar disertakan agar pembaca itu benar-benar tahu loh apa yang sedang terjadi. Descriptive detail must also required to provide precise information. Sekali lagi mendeskripsikan secara detail itu benar-benar dibutuhkan dalam factual recount. The passive voice may be used. Passive voice itu nanti ada di materi kelas 3, untuk materi sekarang belum. Jadi di semester ini juga nanti yang akan dipelajari terkhusus hanya personal recount, belum sampai kepada factual recount atau imaginative recount. Ini hanya penjelasan gambaran umumnya saja. Kemudian yang terakhir, linguistic features dari imaginative recount usually use first person. Nah, biasanya menggunakan first person sama seperti di personal recount. Selanjutnya menggunakan personal reaction juga. Nah, contohnya saya sudah sertakan di bawah. Itu ada a day visit to Yogyakarta, dan di yang terakhir juga ada pembahasannya dari orientation, event 1, event 2, event 3 sampai reorientation. Jadi kalian tinggal baca saja, dibaca lagi karena sudah saya bagikan. Itu saja untuk penjelasan hari ini. Tetap jaga kesehatan. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.